Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yakni ad-dinul Islam. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman semua yang sudah mau bergabung dalam forum ini, yang sudah mau membantu saya dalam tugas perkuliahan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Jadi, saya di sini untuk memenuhi tugas dari dosen saya dalam mata kuliah retorika dakwah. Ya mungkin bisa disebut bukan ceramah ya, karena rasanya tidak pantas saya yang ilmunya ini masih sedikit dan masih menuntut ilmu itu menceramahi orang lain rasanya tidak pantas ya, bukan ya seperti itulah. Jadi di sini saya ingin berbagi sedikit ilmu yang saya punya kepada teman-teman semua yang saya harapkan nanti semoga teman-teman itu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan bisa tahu, oh ternyata ini toh yang saya tidak ketahui, ilmu yang saya tidak ketahui seperti itu. Jadi di sini yang saya akan bahas tentang doa. Nah, doa ini pasti teman-teman semuanya lakukan kan setiap harinya, entah itu dalam keadaan setelah sholat, karena doa ini berisi tentang apa yang kita inginkan, entah itu doa kepada kedua orang tua kita, doa untuk diri kita sendiri, doa untuk saudara-saudara kita yang lain, pasti kita itu membutuhkan doa, karena doa itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini dalam berdoa juga terdapat adab atau etika-etika dalam berdoa tersebut. Tentu kita berdoa itu kan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana cara kita itu berdoa? Berdoa ini kan sama saja dengan berkomunikasi dengan Allah. Nah, Allah itu kan yang menciptakan kita semua, jadi tentu kita dalam berdoa itu harusnya dengan lemah lembut. Yang pertama adalah lemah lembut berdoanya, jangan terlalu lantang dalam berdoa. Lalu yang kedua itu adalah memuji Allah. Memuji Allah itu bisa dengan bersyukur kepada Allah, seperti Alhamdulillahirrabbilalamin, atau Ya Rahman, Ya Rahim, saya berdoa kepada Engkau, seperti itu bisa saja. Lalu jangan lupa sholawat kita kepada kekasih Allah yaitu Nabi Muhammad SAW itu jangan sampai lupa. Lalu doa itu harusnya terus menerus, bukan hanya satu kali berdoa, karena Allah itu suka sekali dengan hambanya yang memohon kepada Allah, memohon dan hanya berharap kepada Allah, itu Allah sangat suka dengan hambanya yang seperti itu. Jadi dalam berdoa itu kita harusnya terus menerus berdoa kebaikan seperti itu. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, jika kita berdoa untuk saudara kita yang lain, seperti misal saya berdoa, ya Allah, semoga saudara-saudara saya itu diberkahi rezeki yang berlimpah dan halal. Jadi, jika teman-teman tahu juga, ketika kita berdoa untuk saudara kita, maka malaikat itu mengaminkan doa kita tersebut. Jadi doa itu kembali ke diri kita sendiri. Ketika kita berdoa kebaikan, itu doa kita kembali kepada diri kita sendiri. Nah, juga dengan doa yang buruk.
Doa buruk itu ketika kita berdoa untuk saudara kita, berdoa kejelekan, maka doa itu akan balik ke kita lagi. Seperti itu. Jadi hendaknya kita itu mendoakan yang baik-baik kepada saudara-saudara kita yang lain, bukan malah mendoakan kejelekan. Nah, mungkin juga teman-teman tahu bahwa doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Senjatanya orang beriman itu seperti apa? Nah, orang beriman itu kan menyandarkan dirinya hanya kepada Allah ketika mungkin dia mengalami kesulitan, dia berdoa kepada Allah, semoga diberikan kelancaran dalam hidupnya, seperti itu. Jadi sangat penting berdoa ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita hanya berdoa satu kali dan berharap doa kita itu dikabulkan, itu jangan ya. Jadi kita harusnya itu berdoa secara terus-menerus. Bukan hanya satu kali berdoa, tidak dikabulkan, lalu marah kepada Allah, itu harusnya tidak boleh. Jadi kita harus terus-menerus berdoa agar doa kita itu dikabulkan. Nah, tentang doa kita yang dikabulkan ini, tenang. Karena ketika doa kita tidak dikabulkan di dunia, maka nanti itu doa kita akan dikabulkan di akhirat. Karena Allah itu pasti akan mengabulkan doa-doa hambanya. Seperti itu. Nah, lalu dalam berdoa tentu terdapat waktu-waktu yang mustajab. Kapan doa itu diterima, seperti itu, mustajab, terkabulnya doa. Yaitu pasti teman-teman banyak yang tahu ya tentang berdoa di sepertiga malam terakhir. Nah, Allah berkata, siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri, siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Ya, seperti itu. Mungkin saya kurang paham dalam hal ini, tapi mungkin banyak teman-teman yang tahu tentang waktu mustajab terkabulnya doa ini dalam sepertiga malam terakhir. Nah, yang kedua itu pada saat hujan. Nah, pada saat hujan ini, hendaknya kita itu banyak-banyak berdoa. Karena waktu hujan itu adalah waktu-waktu mustajab terkabulnya doa. Seperti itu. Jangan hanya merenung saja pada saat hujan. Berdoa sebanyak-banyaknya karena banyak sekali ya yang kita inginkan seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah waktu kita terzolimi. Ketika kita terzolimi, bukan kita malah membalikkan keadaan itu. Misal kita terzolimi oleh tetangga kita bukan malah marah-marah atau balik mencaci maki, tapi kita istilahnya itu gimana ya, curhat sama Allah. Karena Allah itu tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita sebagai hambanya hanya beribadah ya, dan berharap apa yang diberikan oleh Allah seperti itu. Nah, dan yang terakhir itu, ini menurut saya adalah istimewanya wanita ya. Ada hadis Rasulullah yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza salatal mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa adha'at zawjaha qila laha khulil jannati minal ay abwabil jannati syi'ti. Yang artinya, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu mau. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan dinyatakan hasan oleh Syekh Albani. Jadi itu ya keistimewaan wanita menurut saya. Jadi mungkin sekian saja dari saya. Maaf atas kekurangan saya yang saya sampaikan barusan, dan maaf juga atas kesalahan-kesalahan saya dalam perkataan saya tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Waalaikumsalam Mbak, saya sampaikan warahmatullahi kepada teman. wabarakatuh.